untuk urusan rumah tangga pusing. Setiap malam, wanita itu harus mengikat suaminya dengan erat. Karena suami ini adalah orang yang disewa untuk berpura-pura. Bahkan identitasnya pun palsu. Pasangan suami istri yang sebenarnya sudah dibuang ke laut oleh kakak ipar untuk membunuh ikan. Karena kakek meninggalkan seluruh warisan kepada mereka sebelum meninggal. Mereka mengira ini adalah cara untuk merampas kekayaan miliaran. Ternyata tidak disangka. Wanita itu memiliki seorang kembaran. Untuk mengetahui kebenaran tentang kematian saudara perempuan dan suaminya, wanita itu menyamar sebagai saudara perempuannya dan masuk ke dalam peti mati. Ketika wanita licik itu berpura-pura sedih, wanita itu tiba-tiba bangkit dari dalam peti mati dan mengejutkan wanita licik tersebut. Semua orang mengira itu adalah hantu yang bangkit. Semua menjauh. Ah, tidak mungkin. Kamu ini kan? Aku adalah Xuan Xuan. Kamu pasti bukan Xuan Xuan. Aku Ho Ka Ho sudah mati. Kamu tidak merasa bersalah dan sedih? Dia sudah tenggelam. Itu adalah tim penyelamat laut yang mengangkatnya. Jangan berpura-pura di sini. Kau masih sahabat baik dan teman dekatku. Aku pandai berenang. Lupa sebelum diangkat, aku masih bisa bernapas. Wanita licik ini yakin dia hanyalah penipu. Untuk membongkar wanita itu, dia meminta untuk membuka bajunya. Karena di dada adik ipar ada sebuah tahi lalat hitam. Dia berjanji bahwa tahi lalat ini tidak akan diperlihatkan kepada orang lain selain suaminya. Tapi untuk membuktikan identitas, dia terpaksa harus mengangkat bajunya di hadapan banyak orang. Semua orang terkejut melihat tahi lalat itu. Ternyata mereka berdua pernah tinggal di panti asuhan saat kecil. Adik melakukan itu agar kakaknya diadopsi oleh keluarga kaya. Dia membuat tanda yang persis sama di dada kakaknya. Meskipun suami sudah tiada, perusahaan seharusnya diwariskan kepadanya. Namun, sebagai seorang wanita, kemampuannya terbatas. Sebenarnya, dia lebih ingin duduk di posisi istri ketua dewan. Saudaraku mengira wanita ingin bergantung padanya untuk naik jabatan. Kau berani memukul istri ketua dewan. Aku ingin bercerai? Gila. Jika kau bercerai dariku, saya telah membayar ketua dewan untukmu. Ternyata pasangan bajingan ini adalah yang merusak adikku. Tujuan wanita adalah untuk memprovokasi hubungan mereka. Saudara laki-laki bahkan ingin bercerai dengan istrinya demi saham. Sambil berkata, dia meminta pengacara untuk membawa perjanjian perceraian. Xinjing khawatir bahwa perceraian palsu akan menjadi nyata. Kakek mengizinkan mereka mewarisi harta keluarga dengan syarat tidak ada keturunan lagi di keluarga Zhao. GNV, wanita, mengeluarkan dokumen kehamilan yang palsukan sebelumnya. Dengan cara ini, anak bisa secara wajar mewarisi harta peninggalan kakek. Suami terkejut seketika melihat semua ini. Ternyata kekuasaan terbesar masih ada di tangan istri. Langsung menyesal tentang perceraian yang baru saja diajukan. Sapi perah, anakku yang belum lahir. Cinta itu benar atau tidak? Ini adalah sikat gigi besar. Bukan tuan muda besar. Bukankah milikmu? Hai istriku, jangan marah pada orang yang tidak tahu aturan ini. Berhati-hatilah, bisa berpengaruh pada kehamilanmu. Baik, suamiku. Dia bahkan ingin mengusir wanita itu dari keluarga Zhao. Yang mengejutkannya adalah, adik tiba-tiba muncul di rumah duka. Merancang sebuah jebakan dengan cermat. Hasilnya sia-sia saja. Ternyata pria itu berutang banyak uang. Wanita itu setuju membantunya melunasi. Tapi harus menjalani operasi plastik menjadi mirip pria lain. Bersamanya berpura-pura menjadi pasangan. Mengambil kembali harta warisan yang akan diterima oleh adik ipar. Bisa tinggal bersama bertahun-tahun. Kakak laki-laki itu segera mengenali bahwa ini bukan saudara kandungnya. Dia berencana untuk memerintahkan para penjaga keamanan untuk mengusirnya. Pria itu menyelesaikan para penjaga keamanan itu dengan cepat. Wanita itu mengumumkan bahwa upacara duka cita yang salah alamat itu berakhir. Dan dia dan suaminya merasa lelah. Mereka harus pulang dan istirahat saat mereka akan pergi. Tapi dipanggil oleh wanita Xinjin. Ternyata kakek meninggalkan kartu hitam sebelum meninggal. Hal ini tidak pernah disebutkan oleh adik perempuan. Awalnya berniat membuat suami berpura-pura tidak ingat untuk menghindari masalah. Tapi pria itu malah salah paham. Tentu saja ingat. Kamu pasti juga ingat kata sandi ini, bukan? Tidak lupa. Pak Kades sangat menyayangi saya. Dia meninggalkan sedikit tabungan untuk saya sebelum meninggal. Kamu cepat bawa kartu itu kepadaku. Oh sayang. Karena kakak sudah berjasa di grup Dali. Jika dia suka, ambil saja kartu ini dan berikan padanya. Jangan, kartu ini adalah warisan yang ditinggalkan untuk saya. Aku bahkan tidak akan memberikannya kepada kakakku. Kenapa aku harus memberikannya kepadanya? Cepat ambilkan kartu itu untukku. Kartu ini hanya diberitahukan oleh kakek kepada si kecil yang kedua satu kata sandi. Jika orang yang ada di depan kita ini bukan penipu, silakan masukkan kata sandi. Mari kita lihat berapa banyak uang yang ada di dalam kartu ini. Si kecil yang kedua. Silakan tunggu. Bagaimana saya bisa tahu? Kamu tidak tahu apa yang dilakukan laboratorium lukis? Nodding kepala berarti tidak ingat ada kartu. Menyampingkan kepala berarti tidak tahu kata sandi. Kamu selalu salah memasukkan kata sandi. Kamu tidak tahu acaknya. Mencuri diam-diam untuk menyelidiki. Menggambar laboratorium melakukan apa? Cepat masukkan kata sandi. Kalau tidak ada rahasia di hatimu, ayo masukkan kata sandinya. Tuan muda, jangan biarkan semua orang menunggu terlalu lama. Cepat masukkan kata sandinya. Kami semua sangat ingin melihat berapa banyak uang yang disimpan kakek untukmu. Adik bilang saja. Aku sudah memasukkan kata sandi. Bagaimana denganmu? Aku bilang aku kalah. Kamu tidak kalah dengan baik. Kalau begitu kamu yang kalah. Kamu menang, kita pergi. Tunggu sebentar, aku bilang dia itu palsu kan? Ah, kapan ya David Hair pernah bermain lelucon bunyi yang membosankan seperti ini? Itu karena aku dulu sama sekali tidak mengerti. Humor, humor. Apakah kamu ingin mati dengan lebih bahagia? Pergi. Ruang berkabung ini dan peti mati ini sebenarnya disiapkan untuk kalian berdua. Sekarang kalian sudah datang. Maka tinggallah. Jangan pergi, para pemegang saham. Dua penipu yang menyamar sebagai pasangan Zhao ini. Hampir saja menipu kami dan mengambil harta Zhao Group.
Kalian pikir bisa lepas dari ini? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa pulang dan menambah sepatu untukku. Kakak, sepatu kamu seburuk itu? Satu-satunya yang bisa lakukan adalah menjilat sepatu. Aku lihat sepatu kamu lebih bersih daripada kamu menjilatnya. Lebih baik lain kali jangan biarkan orang lain menjilat wajahmu. Kurangi omong kosong dengan mereka. Karena mereka bilang mereka adalah orang Zhao. Baiklah, panggil orang. Kalau begitu, gunakan metode keluarga. Patahkan kedua kaki mereka. Tunggu sebentar. Saya tahu sandinya. Kalau begitu, gunakan metode keluarga. Patahkan kedua kaki mereka. Tunggu sebentar, saya tahu sandinya. Tolong pakai kartu kredit. Nanti aku biarkan kamu mati. Dengan sepenuh hati dan pikiran. Silakan. Ini ulang tahunku, paham? Memang dia adalah palsu. Ada apa lagi yang bisa kamu katakan? Siapa yang ulang tahunnya kalah? Saya salah memasukkan ulang hari lahir saya sendiri. Saya membayar Anda 10 juta untuk datang di sini. Apakah Anda datang di sini hanya untuk membuat diri Anda terlihat konyol? Bukan maksudku. Itu hanya refleks. Seperti Anda. Adik laki-laki saya seumur hidupnya menjadi pengganti. Bisakah Anda sebagai wanita tidak bisa masuk ke dalam peran? Kamu belum menjelaskan semuanya padaku. Apakah aku tidak pernah memberitahumu semua informasi tentang Zhao Jiahao? Tanggal lahir Zhao Jiahao. Tanggal lahirku. Ini salahku. Pergi. Jangan lambat-lambat, cepat lakukan. Hei, tunggu sebentar. Saya mengajukan permohonan. Berikan saya alasan. Begini, suami saya mengalami kecelakaan saat menyelam. Terlalu lama terendam di air laut. Otaknya terkena air. Saraf tepi dan tulangnya sedikit mati. Mengakibatkan penurunan daya ingat. Pikirannya tidak terlalu baik. Jadi kita jadi berantakan. Sudahlah, sayang. Biarkan mereka kalah sekali lagi. Kenapa? Mereka berdua benar-benar terlalu lambat. Apa aku mati? Aku akan memberimu sekali lagi kesempatan. Jika inputnya salah, kami juga tidak akan bertindak. Kalian sendiri berlutut, menjilat sepatu juga tidak masalah. Hasilnya hanya akan mengumpat. Mengatakan diri kalian adalah kelompok penipu yang kotor. Kemudian merangkak mengelilingi seluruh kelompok. Baiklah. Jangan khawatir tentang saya. Tenang saja. Kamu. Saudara masih teman lama. Ada orang. Jangan terburu-buru. Kamu lagi mau main trik apa? Jika salah memasukkan kata sandi kartu ini 3 kali, maka kartu ini akan terkunci total, kan? Kami tidak perlu kamu menjelaskan hal ini kepada kami. Nah, karena ini sudah menjadi yang terakhir. Apakah kamu berani berjudi lagi denganku? Apa kamu masih punya muka? Kamu bahkan tidak tahu passwordnya. HMPH. Jika aku salah kali ini, aku bersedia menandatangani kontrak untuk tidak pernah memasuki rumah Zhao seumur hidupku. Tidak akan menggunakan uang Zhao. Sementara itu, kalian berdua juga harus sukarela menghancurkan wajah di depan umum. Bagaimana? Apakah usulan ini baik? Sayang, saya rasa ini benar-benar tidak perlu. Mungkin bisa ditahan. Sayang. Dibandingkan itu, saya lebih suka melihat dia merobek kamu satu persatu. Oh, jadi kamu suka menonton drama, ya? Baik, aku akan memperlihatkan lagi untukmu. Aku tidak ingin melihatnya. Terowongan ini terlalu dramatis. Pergantian terlalu singkat. Ini benar-benar membuang waktu kita yang berharga. Menurut pendapatku, sebaiknya patahkan kakinya dan hancurkan sangkar itu. Sederhana dan kasar. Mengerti. Kenapa kamu tidak berani berjudi? Sungguh, aku takut apa? Kalau begitu, ayo berjudi. Ah, aku hanya. Karena semua yang hadir tidak berbicara. Aku akan menganggap semua setuju. Mari kita semua berjudi bersama. Waktunya sudah tidak pagi lagi. Lagi pula bersama dia. Kita tidak perlu takut. Mari kita bekerja sama. Mengusir penipu ini dari keluarga Zhao. Oke, saya terjemahkan. Teman-teman. Sepertinya dia belum memberitahu apa taruhan kita, ya? Saran pemegang saham ini bagus. Jika kalian kalah, aku ingin kalian menyerahkan semua kartu yang kalian miliki di tangan kalian semua di sini. Aku ingin kalian menyerahkan semua saham yang bertanggung jawab di tangan kalian semua di sini. Jika kita kalah, dengan apa kalian membuktikannya? Jika kalian tidak berani bertaruh, bukankah itu membuktikan bahwa Zhao Jiahao adalah direktur dari kelompok Zhao? Dan aku adalah direktur. Nyonya baca.
Tuan muda tidak apa-apa. Istri saya tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah, saya Zhang Youchai bersedia menyerahkan semua saham saya. Mereka adalah palsu hahaha. Baik, berani. Ada lagi? Ada saya. Baiklah, kalau begitu. Silakan semua tanda tangani perjanjian pengalihan saham ini. Tanda tangan harus serius, bukan seperti anak kecil bermain-main. Ternyata terlihat cukup meyakinkan. Padahal kamu hanya seorang menantu keluarga Zhao. Tidak memiliki saham. Kamu ambil, jika kamu ingin bertaruh denganku. Sujud di depan foto arwahku. Bersembah 1000 kali. Mengucapkan 1000 kalimat. Kesalahan Wang Ruosue. Nyonya, dia sama sekali tidak mungkin tahu tentang ketua dewan. Menara hitam takut apa padanya. Baiklah. Saya bertaruh denganmu begitu banyak angka. Saya tidak percaya bisa mendapatkan keuntungan. Para pemegang saham sudah menandatanganinya. Belum buruan mulai saja. Panik apa? Bro Jiahua, saya ingat Anda memiliki saham. Saya tidak bisa membeda-bedakan. Jadi kalau begitu, mungkin Anda sebaiknya juga mengeluarkan saham Anda. Anggap saja itu kamu. Aku potong. Dia tidak mungkin benar-benar salah memasukkan kata sandi. Sebelumnya sudah mencoba 2 kali dan tidak ada yang benar. Teba, apakah dia bisa mulai dengan yang terakhir? Permainan sudah ditentukan. Silakan lihat wajahku ini. Mungkin ini akan berakhir sebelum dimulai. Kali ini harus kalah. Aku ingat kau pernah bilang. Dia mengubah semua kata sandi kalian menjadi angka ini. Dia benar-benar mengubahnya menjadi tanggal pernikahan kalian. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang menantu bisa memberontak? Teknologi canggih yang berulang-ulang. Apa kau bodoh? Kau tidak akan memberitahu saya lebih awal, kan? 2 kali sebelumnya salah input. Kau benar-benar bodoh. Kau tidak bisa menahan diri, ya? Kalau semua itu aku tidak akan bertanya. Sekarang bagaimana? Tidak masalah. Apapun yang kau lakukan benar. Yang Rui Hua, aku baru saja menandatangani semuanya. Kamu sekarang mengembalikan sahamku. Kembalikan sahamku. Kembalikan sahamku. Cukup. Aku juga sudah cukup berjudi. Aku juga tidak punya suami lagi. Bukankah mereka kembali untuk membalas dendam? Aku pergi kepadamu. Bukankah aku sudah bilang jangan bertaruh dengannya lagi kali terakhir? Pak Direktur. Istri Pak Direktur. Itu karena aku melihatmu dengan mata anjing. Kalian orang besar berbaik hati kepada anjing kecil ini. Kami juga telah tertipu. Kembalikan saham kami. Saya punya orang tua yang harus dirawat dan anak-anak yang harus diurus. Tuan Zhao, tolong lihat mereka. Kami tahu kami salah. Pasar itu seperti medan perang. Jika memilih pihak yang salah, maka saya pikir siapapun yang menyinggung grup Zhao. Mereka tidak akan dibiarkan terus berhubungan dengan Zhao. Itu sudah pasti. Semua pergi dari sini. Kalian berdua. Tadi bila mereka berdua sudah habis. Kembalikan saham kami. Iya, kembalikan saham kami. Kembalikan saham kami. Jangan bunuh aku, kan tadi sudah bilang. Aku juga kalah dalam taruhan. Saya tidak memiliki apa-apa. Kakak Hua, bagaimana kita bisa membiarkanmu kehilangan segalanya? 99% saham di sini sepenuhnya. 99% saham di sini sepenuhnya ditransfer kepada. Apa sebenarnya dia mainkan? Apa maksudmu, Kakak Hua? Saya tahu kamu selalu menyimpan dendam terhadap Kak Hua. Karena kamu merasa kakek itu pilih kasih. Hanya sakit untuknya, tidak sakit untukmu. Kakek merasa dia lebih pintar darimu. Lebih baik hati darimu. Lebih baik belajarmu. Karunia dan pandangan hidupnya lebih baik darimu. Sudah cukup? Sudah cukup. Kamu kembali ke posisi asalmu. Geografinya biasa saja. Oh kakek, semakin kau sakit hati padaku, semakin kau membenciku. Ternyata patah tulang terhubung dengan urat. Saudara saya, berbeda ibu, benar kan? Tentu saja. Lagi pula, adikmu masih kecil. Aku tidak akan ikut campur dalam urusan dalam kelompokmu. Baik. Kakak ipar mulai membiarkan saya masuk dan tidak pergi lagi. Ah, dan saya juga melihat kamu, kakak, sudah berkembang. Kamu mulai rajin dan ingin belajar. Kamu sudah merokok dan minum alkohol. Benar, kamu sudah berkelahi. Juga tidak lagi bersikap nakal dan pergi ke pelacur. Apalagi tidak sembarangan membawa wanita pulang. Di taman belakang, di dapur, di luar gunung, di padang rumput. Baiklah. DNA akan membuat kesimpulan terakhir. Kakak Hua, jangan marah. KHO tidak sering berada di rumah ketika sekolah.
Dia mendengar hal-hal ini dari orang lain. Sebenarnya, kita tidak percaya pada omong kosong ini. Kita benar-benar percaya padamu. Aku mengerti. Intinya adalah kakek memang ingin Jia Hao mewarisi masalah ini. Tapi saya dan dia tidak ingin terlibat dalam kehidupan pertikaian keluarga kaya ini. Kami berharap bisa mengembalikan hak kepemilikan saham ini. Jadi saya baru saja mengambil kesempatan untuk membuat taruhan ini. Menata rencana ini. Ternyata kalian sudah bernyanyi di angin. Membuat kita semua berputar-putar. Pukul mereka. Pukul mereka. Mengapa kau membuat keributan lagi? Aku akan melaporkanmu. Hati-hati, seandainya kau kehilangan sahammu. Dan kemudian kau dilarang. Ya. Kalau bertaruh, terimalah kekalahanmu, bukan? Buruan pergi. Baiklah. Kau benar-benar hebat. Baiklah, ayo. Tuan Yi juga sudah pergi. Kau merusaknya. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kau belum mengerti? Jika tidak ada adik laki-lakimu dan istrinya, kau sudah dibantai oleh mereka. Kau memang tuan muda kedua. Kau juga memang Xuan-Xuan. Kami telah mentransfer 99% saham kami kepadamu. Namun, itu masih belum bisa membuktikan identitasmu. Aduh. Dan juga, 1% itu untuk perusahaan, ya. Waktu itu kakek sudah mengalihkan kepada Jia Hao. Ya, tapi Kak Jiahua, tenang saja, kami pasti akan mengalihkan kepada kamu. Hanya perlu sedikit waktu. Apa yang kamu katakan? Kita semua keluarga satu. Saham 1% ini akan kita letakkan di tangan kalian dulu. Berkumpul saja makan malam. Ya. Sambil tadi para pemegang saham tanda tangan 2 perjanjian saham itu tersebar. Maka hari ini kita sebaiknya tandai kedua perjanjian saham itu. Tanda tangan pagi atau malam, sama saja. Tentu saja, tapi ada syarat saya. Meskipun bagi saya. Jadi, bukan geng, kan? Benar, katakan padaku. Aku bisa memuaskanmu. Menepati janji yang baru saja kau buat. Menepati janji yang baru saja kau buat. Untuk pelajaran ini, 1000 kali sujud pun tidak akan berhenti. Aku tidak akan berhenti mengucapkan kata-kata yang kau minta. Asalkan kau menepati janji. Saya dan Jia Hao bisa segera menyelesaikannya. Suami memperlakukan saya seperti ini. Pasti dia masih belum berhenti. Saya tahu rencananya. Rencana apa? Apa yang berani memukulku? Saya yang akan memukulmu. Siapa yang baru harus menerima kalah? Saya ini ibu hamil. Dan saya sedang mengandung anakmu. Lalu apa masalahnya? Hanya minta kamu membungkuk saja. Betul kan? Tidak menyuruhmu merangkak untuk membungkuk. Saudara-saudara, sekarang kamu tahu seperti apa kakakmu, kan? Selama bertahun-tahun dia selalu seperti ini. Tapi sekali melihat hubungan kita sebagai saudara. Saya akan pulang dan bercerai darimu. Saya yang memprovokasi, jelas kamu yang marah seperti neraka. Kamu yang ingin membunuhnya. Tutup mulutmu, jangan mati. Dia sekarang terlalu sedikit. Lihat, kamu bahkan ingin menenggelamkan adik dan kakak ipar kamu. Kamu tenggelam di mana? Di Laut Aegea. Aku dan Jia Hao sedang menyelam di sana. Iya. Aku ingin membuatnya tenggelam. Kamu bahkan mendorongnya. Jangan dengarkan dia. Berani memukulku? Yang akan aku pukul adalah kamu. Zhao Xiangpo, kamu benar-benar sampah. Betapa menggemaskan anjing itu. Sungguh menakjubkan bukan? Hanya tempatmu yang istimewa. Mengapa perasaanku terhadapmu? Meninggalkan proses paling dingin dan menawanmu. Aku akan memberitahumu. Anak dalam perutku. Aku bisa tidak memilikinya. Pernikahan juga bisa. Asal kamu tidak takut. Kita akan berjuang bersama. Tidur bersama. Kakak, apa rencana yang kamu sebut sangat rapi itu? Rencana kita adalah suka, yaitu yang ingin kukatakan. Jika ingin mendapatkan saham dengan lancar, kita sebaiknya tanda tangan kerjasama ya. Kak, mengapa tidak biarkan istri kakak berbicara? Asalkan dia bicara, aku tidak perlu dia menepati janjinya. Langsung saja tanda tangan perjanjian. Kak, istri kakak, kalian barusan bilang ingin membunuh siapa? Siapa yang mati? Apa maksudnya? Aku dan Jia Hao kan sudah tidak mati. Jadi, kenapa tidak kalian bilang saja, kita kan satu keluarga. Bisa saling memahami. Aku bilang mereka berdua tidak seperti yang kamu pikirkan. Sekarang aku juga sudah tahu. Hahaha, tidak ada apa-apa. Jangan dengarkan omongan sembarangan kakakmu. Saya akan memenuhi taruhan tadi sekarang. Wang Ruosuan, saya minta maaf padamu.
Wang Ruosuan. Saya benar-benar minta maaf padamu. Kamu harus menambahkan saya, Zhao Jiahui, sebagai orang yang minta maaf. Wang Ruosuan, Zhao Jiahui. Saya minta maaf kepada kalian. Wang Ruosuan tidak peduli di mana kamu. Hidup atau mati. Karena kamu ingin bermain, aku akan menemanimu bermain. Sebenarnya mau apa sih? Baru yang keempat sudah ingin malas. Wang Ruosuan. Aku akan membunuhmu. Ibu. Begitulah keadaannya. Lalu, apakah sudah tanda tangan untuk pengalihan saham? Dia bilang dia tidak membawa anggaran dasar hari ini. Nanti besok di pertemuan bisnis dia akan memberikan kepada Jiahua untuk serah terima saham. Menandatangani perjanjian pengalihan. Bagaimana jika dia berubah pikiran? Jiahua sudah bilang. Dia sudah memberitahukan semua tokoh terkenal di kota untuk hadir sebagai saksi. Setelah hal ini diumumkan ke publik, mereka bahkan jika ingin berubah pikiran, juga tidak bisa kembali. Jadi, hak tersebut seharusnya sudah menjadi milikmu. Benarkah? Hak tersebut bahkan jika sudah dialihkan padaku. Hanya tersisa 1% saham saja. Sebenarnya ini hanya kemunafikan. Tidak, jika dia benar-benar akan mengalihkan semua saham kepada Jiahua, maka kamu akan berada dalam posisi yang pasif di keluarga Zhao. Jiahua itu sangat suka wanita. Bukan hanya statusmu yang rendah. Anak-anak yang kamu lahirkan nanti juga hanya akan menjadi peliharaan Jiahua. Lalu bagaimana? Sebelum pertemuan asosiasi besok, kamu harus mengungkap kebohongan itu terlebih dahulu. Adikku, aku tidak menyangka kamu menderita begitu banyak setelah diadopsi. Seandainya aku tahu, seharusnya aku yang pergi sendiri. Adikku, kakak minta maaf padamu. Kamu lapar, kan? Makan malam segera siap. Kamu sudah lapar seharian. Seharian tidak makan bukan berarti tuan kedua itu baru saja melarikan diri dari pulau terpencil. Kan? Seharusnya sudah beberapa hari tidak makan, ya? Ah, sudah lapar selama 7 atau 8 hari. Dia ini bukan You Jiahao. Kakek, rumah ini memang besar sekali, ya? Kamu bilang apa? Rumah ini adalah warisan yang kakek tinggalkan untukmu. Oh, mengerti, mengerti. Keindahan itu terjerumus ke dalam kegelapan. Cukup tahu saja, aku bilang padamu. Tadi kau sudah menunjukkan dirimu di depan nenek sihir itu sekali. Dia adalah polisi yang Rui Huan. Di rumah ini banyak orang yang mencurigakan. Di mana-mana ada wanita nakal. Sekali kau terungkap, rencana dari asosiasi perdagangan kita akan hancur. Jadi kamu harus serius. Berinvestasilah sedikit. Buat yang sebenarnya, paham, tenang saja, tidak akan terbongkar sedikit pun. Sekarang sudah jam berapa? Siapa yang masih memperhatikan kita? Aku yang melihat. Siapa yang menjaga suaranya? Saya yang menjaga. Bibi, kenapa kamu berjalan tanpa suara? Makan sudah siap, mari makan. Anak itu membuatku merasa tidak nyaman. Apakah dia sendirian di rumah? Siapa bilang di rumah ini ada kamar pengelola? Kamar supir dan kamar pembantu, koki penjaga keamanan. Semua penjaga keamanan dan koki tinggal di area yang berbeda. Hanya saja mereka tidak keluar untuk bernapas selama istirahat. Bagaimana dengan sepasang anjing jantan betina itu? Mereka tinggal di halaman depan. Di mana palsumu berada? Dia ada di halaman belakang. Sebelum mereka menandatangani perjanjian transfer saham 99% kontrak. Kita semua harus membuat mereka senang, membuat mereka tertawa. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa besok di pertemuan bisnis mereka tidak akan melakukan trik apapun? Bukankah kamu merasa dia menyetujui permintaanmu hanya untuk mengurangi kecurigaanmu? Hahaha. Dan jika 99% saham itu ditransfer kepadaku, aku segera keluar dari situasi ini. Aku mendirikan perusahaan milikku sendiri, Zhao Jiahua. Aku meninggalkan 1% cangkang untuk Zhao Jiahao. Aku ingin lihat dia mau apa denganku. Ibu benar. Aku semakin merasa bahwa ini. Sebelumnya di asosiasi bisnis, aku harus memiliki sebuah impian. Agar anak di dalam perutku memiliki kesempatan menjadi pewaris kedua Zhao. Sayang. Kamu lagi mikir apa sih? Aku sedang berpikir bagaimana caranya aku bisa menghapus topeng mereka. Tapi apapun yang terjadi, jangan sampai merusak rencanaku. Baik. Aku pasti akan melayani mereka berdua dengan baik. Haha. Ibu. Dua tuan muda dan nyonya dua tuan muda baru saja pulang. Kamu lihat, apakah mereka berdua berbeda dari sebelumnya? Aku hanya merasa mereka sedikit canggung. Tidak, bagaimana mungkin? Dulu,
Ketika tuan muda kedua memberi nyonya makan tomat, dia selalu memberi dengan mulutnya. HMPH, makanan anjing yang berceceran, aku tidak pernah cukup makan seharian. Sekarang, lihat mereka, masing-masing makan sendiri. Sangat asing. Iya, mungkin kita hanya terlalu lelah. Iya, jangan-jangan ada masalah dalam hubungan kita? Tidak ada masalah dalam hubungan. Masalah ada pada mereka berdua. Kakak ipar, kenapa kamu lupa dengan yang sudah terjadi? Kepalamu sudah ada benjolan. Di upacara peringatan, banyak orang sudah membahas masalah ini. Sekarang kamu pulang ke rumah masih saja mengelak? Kamu bilang kan, Kak Jiahua, kamu juga tidak percaya padaku? Haha, tentu saja aku percaya padamu. Istriku, adikku dan kakak ipar bilang untuk memberikan saham kepada kita. Jangan bicara hal-hal ini di sini. Tuan muda kedua, kamu berikan sesuatu untuk dimakan kepada nyonya. Tunjukkan kasih sayang sedikit. Auntie, sudah lama sekali saya tidak makan makanan kalian. Auntie, hobi Anda cukup unik ya. Tapi hari ini saya agak batuk. Saya terus mengingatkan Jia Hao agar menjauh dari saya, supaya tidak menular padanya. Jadi hari ini saya dan Jia Hao. Jadi hari ini saya dan Jia Hao. Kamu yang sedang flu, banyak minum air ya. Aku lihat bibirmu agak kering. Tidak selembut dulu. Bibi, makanan anjing ini enak juga. Tambahkan sedikit lagi, lebih nikmat. Kamu lihat tatapan kalian berdua. Itu hanya berpura-pura. Kakak ipar, kakak. Kalau begitu, berpura-pura sedikit. Kamu sudah membahas masalah ini hari ini. Jadi tolong jangan lagi menyebutnya. Oke, ya, kakak ipar. Kita semua sudah menyelesaikan perselisihan hari ini, bukan? Besok di pertemuan bisnis, beri sahammu kepada kakak laki-laki. Mulai besok kita hidup terpisah. Bukankah itu baik? Ayo kita pulang dan bahagia bersama. Untuk akting, benar-benar bisa keluar. Saat tidur malam, aku lihat kalian berdua bisa keluar atau tidak. Pagi-pagi, pagi. Bagaimana? Hari ini aku tampil dengan baik kan? Tadi kamu seperti apa? Seperti apa? Kamu bilang seperti apa? Kenapa cium aku? Kamu menciumku kenapa? Atmosfernya sudah tepat. Aku lihat kamu juga tidak aktif. Aku tidak pernah aktif duluan. Kalau begitu aku harus yang pertama mengambil inisiatif. Kamu sedang memanfaatkan aku. Bukan kamu yang bilang begitu, bermain drama itu harus serius. Aku minta kamu berakting dengan sungguh-sungguh. Bukan minta kamu berakting dengan sungguh-sungguh. Bukankah itu sama saja? Tentu saja tidak. Berakting dengan sungguh-sungguh itu palsu. Berakting dengan benar itu nyata. Sudahlah, Nyonya, jangan marah lagi. Kita sudah berciuman. Apa yang akan kamu lakukan denganku? Kamu? Baiklah, istri tidurlah. Mari, malam ini hanya untuk membuktikan kebenarannya. Baiklah. Dan kamu tidak akan menyukainya. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya takut kamu akan melakukan sesuatu saat tidur. Belajar apa? Menangkap dan bertarung. Kenapa aku tidak pernah mendengar kamu bilang itu? Masih banyak hal yang belum kamu dengar. Kecil, aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba mengincar kakak. Kalau tidak, jangan harap kamu bisa mendapatkan sisa pembayaranmu. Kakak, kamu bukan perawan, kan? Kamu. Ah, bocah kecil. Bawa dia kemana? Kamu sakit tapi masih ada kecenderungan kekerasan. Aku tidak akan membawakanmu. Berhenti. Ah, kenapa tidak ada di sini? Ibu, saya ada di sini. Mereka tidak ada. Sepertinya orang-orang sudah kabur. Kabur.
Bagaimana dengan saham saya? Cepat lihat. Ah, kamu benar-benar memukulnya. Di luar ada orang yang berakting, harus sungguhannya. Masih lebih menggoda dariku. Tidak benar ya? Aku dan dia dari SMA sampai kuliah. Dia di sisi ini, kapan usianya berubah jadi begini? Ah sayang, kamu hebat sekali. Ini bisa banget. Kamu buka ikatan aku ya. Lepaskan aku. Kau akan tahu seberapa hebat aku. Ini serius. Ayo, datanglah. Kau bermimpi. Lihat saja, orang yang kau maksud juga manusia. Jika manusia, pasti bisa belajar dan berkembang. Kenapa kau bertanya padaku? Kita juga manusia, kan? Orang itu sudah pergi, belum? Benar. Ayo, kamu. Ah. Eh, kehamilan belum sampai 3 bulan, loh. Kita belum minum teh bersama. Suamiku. Besok di forum bisnis, setelah mereka menandatangani perjanjian transfer saham, kita akan membongkar mereka yang palsu itu. Bagaimana tidak bagaimana. Setelah saya menandatangani, saya sudah memiliki 99% saham dari pembuat masalah itu. Membongkar mereka lagi ada gunanya apa? Oh, apa kalau mereka bermain tipu-tipu? Kita pikirkan saja jika Zhao Jiahao itu palsu. Meskipun Wang Ruosuan itu asli, apa bedanya? Zhao Family tetap milik kita berdua. Oke, aku akan beritahu padamu. Masalah ini sekarang sangat sederhana. Jangan bikin rumit. Selain itu, simpanlah pikiranmu yang kecil itu. Jangan merusak urusanku yang besar. Aku harus menghancurkan urusan besarmu, agar bisa mewujudkan urusan besarmu. Wang Ruosuan akan membongkar semua ini. Aku punya 100 cara untuk menunggumu. Besok, pertunjukan hebat akan segera dimulai. Banyak orang main piano. Mengapa begitu bangun pagi tiba-tiba berada di pulau terpencil? Nasib baik belum diperbarui. Ada kalanya akan terdampar di pulau terpencil. Suamiku, coba kuah ayam buatanku. Baiklah. Bagaimana rasanya enak? Enak. Saya akan letakkan di sana. Lanjutkan mainkan alat musiknya. Baik. Bukankah sup itu yang bermasalah? Jika ada yang ingin menyakitiku, siapa yang menyelamatkanku? Di sini. Ada orang di sini, aku di sini. Tolong saya. Ada orang di sini. Hei, bangun. Besok ada hal penting yang harus dilakukan. Bangun apa? Saya tidak di tempat tidur. Ah, maafkan saya. Saya lupa. Tunggu sebentar, nanti aku akan membukakannya untukmu. Kamu ini orangnya tidak pernah proaktif. Tapi kalau sudah proaktif, benar-benar bukan manusia. Sudahlah, jangan banyak bicara. Setelah pertemuan malam ini selesai, semua ini akan berakhir. Pagi-pagi sekali. Apa yang kamu pikirkan? Semalam tidur nyenyak? Tentu saja nyenyak. Tidur di tempat tidur sendiri memang paling nyaman. Kan Jia Hao? Tentu saja, cuma agak keras sedikit. Setelah bangun tidur, tidak terasa keras.
Malam ini ada pertemuan investor tahunan. Ibuku sengaja mengundang grup. Biasanya mereka tidak punya kesempatan untuk ikut serta dalam pertemuan ini. Jadi, ibuku mempersiapkan jamuan keluarga lebih awal untuk mengundang dia. Istri ketua dewan, tahu bahwa kamu suka makan ceri. Khusus membawakan beberapa produk khas dari rumah. Terima kasih banyak. Hanya mengucapkan terima kasih saja tidak cukup. Hadiah ini terlalu berharga. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih yang tulus dari hati. Apakah kamu tidak tahu siapa saya? Ingat yang selalu terucap. Setelah kamu bertanya seperti itu, saya tiba-tiba jadi agak lupa. Saya ibumu. Saya ibumu. Kamu bahkan tidak mengenali ibumu sendiri. Kamu sudah menjadi istri ketua dewan. Kamu bahkan tidak mengenali ibumu. Aku bukan dirimu. Ibu yang aku kenal adalah orang yang pernah menikah dengan ayahku, lemah lembut dan baik hati. Dan bukan orang yang begitu cepat keluar setelah ayahku pergi, yang memaksaku masuk keluarga kaya dan juga mencari untung. Ibu yang meminta mas kawin dariku. Ini tidak disambut. Tolong hindari. Kamu benar-benar anak yang tidak berbakti. Menikah dengan orang kaya sampai ibumu pun tidak dikenali. Apa kamu berbicara seperti ini kepada ibumu? Kalau tidak, kamu tidak berbakti. Oh, Tuan Muda. Pemuda besar datang. Kamu harus membela aku ya. Si dua istri pemuda ini belum mengirim uang ke rumah beberapa hari ini. Hari ini dia malah menendang aku pergi. Ah, tenang saja. Bisa tenang begitu saja? Kabar baik nih, kakak besar. Kontrak ratusan miliar dari asosiasi investor akan diberikan kepada penawar. Apa? Bagus sekali. Siapa lagi yang tahu? Berita itu belum diketahui banyak orang. Ini berasal dari informasi dalam asosiasi. Sangat dapat dipercaya. Baiklah, apakah proyek-proyek yang akan dilaksanakan itu perlu ditunda terlebih dahulu? Mengapa berhenti? Mulai voting. Vote. Oke, sudah kudengar. Istri ketua perusahaan. Kamu bisa tidak mengakui ibu tiri ini. Tapi, apakah kamu mengenalnya? Istri ketua perusahaan. Kamu bisa tidak mengakui ibu tiri ini. Jadi, apakah kamu mengenalnya? Sampai sekarang bahkan belum disuguhkan bubur sedikit pun. Paman dan bibi. Jangan salahkan Sun Sun. Dia biasanya sangat sibuk. Tapi untunglah dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan tuan muda kedua kami. Hidupnya juga sangat bahagia. Hal ini bisa kalian percayai sepenuhnya. Betul kan, Jia Hao? Iya. Aduh, mereka pamer cinta. Itu seperti menyebar makanan anjing di mana-mana. Dua tuan muda, gunakan cara kamu untuk memberinya sesuatu. Pamer cinta ya? Kenapa kamu menciumku? Ah, tidak ada yang enak. Sudahlah. Sun Sun paling suka makan ceri. Apakah kamu tidak tahu? Beberapa hari yang lalu saya terkena flu. Saya takut menulari dia. Sudahlah, mari kita makan bersama. Dia adalah tuan muda palsu. Pasti tuan muda palsu. Tuan, Anda siapa? Saya adalah pasangan lama setelah ibu mertuamu menikah lagi. Kau panggil aku apa? Pasangan lama? Tidak sopan. Panggil aku ayah tiri. Dengan begitu, aku bukan tuan muda kedua. Panggil nyonya agar kau bisa menunjukkan kasih sayang. Kau gugup apa? Kalian berdua dulu sering mesra ya? Aku tadi bukan sudah bilang, aku sakit flu. Takut menulari nyonya juga. Dan kemarin kita berdua. Aku tadi bukan sudah bilang, aku sakit flu. Takut menulari nyonya. Dan kemarin kita berdua. Aku juga merindukanmu. Baiklah. Ayo. Ah. Ceri yang diberikan nyonya itu memang enak. Kau benar-benar memakannya. Tentu saja, ini kan dari nyonya untukku. Pasti enak sekali. Jauh lebih enak daripada yang saya buat sendiri.
Oh, kakek nenek, kami yang masih muda mungkin terlalu terbuka dengan tindakan ini. Membuat kalian merasa tidak nyaman secara psikologis. Kami benar-benar minta maaf. Kami hanya ingin membawa sedikit semangat untuk kalian. Membuat kalian merasakan kembali masa muda. Semua orang tahu bahwa tuan muda kedua alergi terhadap ceri. Kenapa kamu tidak makan? Kamu bukan tuan muda kedua. Kamu bukan tuan muda kedua. Gatal sekali. Bergaya apa? Apa ini alergi? Aku lihat kamu sedang gila. Kamu adalah seorang tuan palsu. Siapa kamu sebenarnya? Jujurlah. Aku bisa saja punya menantu palsu. Siapa kamu sebenarnya? Cepat bilang, kalau tidak aku akan lapor polisi. Bukankah ini Zhao keluarga? Jika kamu yang memakannya. Seharusnya kamu sudah dibawa ke rumah sakit sekarang. Dan kamu juga bukan Wang Ruosuan. Jika itu kamu, bagaimana mungkin kamu bisa membuat teman lama kamu alergi? Sebenarnya, aku baru saja memuntahkan ceri itu. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Kamu memuntahkannya di mana? Aku ingin melihatnya. Aku tidak bercanda denganmu. Sudah kapan kamu masih bercanda yang rendah dan kekanak-kanakan seperti ini? Mari kita laporkan ini sekarang juga. Tangkap dia, ayolah. Aku harus berterima kasih padamu. Kamu yang membantu kami mengungkap kebenaran. Kalau bukan karena kamu, kami masih tidak tahu berapa lama kami akan ditipu oleh kalian sebelum melapor. Tangkap dia, tangkap dia. Laporkan dan tangkap dia. Berdirilah. Bro Jiahao, kau tidak menguruskan kakak iparmu? Dia mulai bicara omong kosong lagi. Kau harus tahu, jika Jiahao tertangkap, investor malam ini tidak akan ada 22 hutang. Ini akan langsung mempengaruhi proses pengalihan saham. Mau terpengaruh atau tidak, itu tidak penting. Kak, seharusnya kamu langsung menyerah. Jangan terus memprovokasi orang-orang kita. Jika kalian menemukan bahwa itu palsu, apa hak kalian untuk tidak menyerah? Lebih baik menyerah saja. Kami juga tidak memerlukan uang tambahan dari kalian. Tuan. Kami, putra sulung Zhao dari grup Zhao, bisa secara alami mewarisi tahta. Karena saya hamil dengan anak Zhao. Benar kan, suami? Benar, sayang. Pecah, sayang. Dia adalah adik saya, Jia Hao. Tidak ada yang boleh melapor. Mengapa kau membela mereka begitu? Jelas mereka adalah penipu. Ya, Jia Hua. Dia telah ditangkap. Bukankah kau pewarisnya? Iya, itulah yang kubicarakan. Kau diam saja. Ini urusan keluarga Zhao kami. Tidak ada urusanmu campur tangan di sini. Bagaimana cara berbicara dengan bibi Anda? Dia sudah sebesar ini. Bagaimana bisa Anda memarahinya? Kalau begitu, saya akan memarahi paman Anda. Apakah Anda pikir saya tidak tahu kalian disewa olehnya? Saya beritahu kalian. Dia adalah adik saya, Zhao Jiahao. Kalian jangan pergi. Tidak boleh pergi. Mereka adalah bawahanku yang aku undang. Tapi dia baru saja makan ceri yang paling ditakutinya. Tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Ini perlu dijelaskan dengan baik. Obat. Ini palsu. Harus lapor polisi dan menangkapnya. Masih lapor polisi. Masih lapor polisi. Kiao Jiahuan. Kau brengsek. Kiao Zihuan. Apa aku sudah bilang padamu? Agar kau bersabar? Saya menderita. Saya sangat membutuhkannya. Mengapa kamu menambah masalah untukku? Apakah kamu merusak ingatanku yang baik? Saya berjanji padamu. Saya tidak akan menyia-nyiakanmu. Bisa kan? Ah. Kalian berdua adalah penipu. Saya bisa saja tidak mengambil risiko. Tapi apa yang terjadi tadi harus mendapatkan penjelasan yang masuk akal. Jika penjelasannya masuk akal, saya yang salah. Lalu bagaimana jika tidak? Jika tidak, malam ini kamu harus melakukan siaran langsung.
dan memberi 1 juta kali penghormatan kepada Yang Rui Huan, dan mengucapkan permintaan maaf 1 juta kali. Baik. Penjelasannya berbeda. Aku akan sujud sekali lalu keluar. Tapi jika penjelasannya adalah kamu, Yang Rui Huan. Minum semangkuk ayam ini juga keluar dari dapur. Baik. Sepakat. Sepakat. Tidak masalah. Suamiku, keluarkan. Baiklah. Pertemuan bisnis hari ini sangat penting. Jadi agar suamiku bisa tetap dalam kondisi yang sempurna. Aku sudah memberinya obat anti alergi sebelumnya. Mendekatlah. Pemilik rumah ini. Apa itu? Ibu Huan diam-diam membeli banyak kotak hadiah cherry. Pasti ada pertunjukan menarik pagi ini. Hanya saja saya tidak menyangka kalian begitu meragukan suami saya. Ini benar-benar mengecewakan saya. Bagaimanapun, malam ini saya sangat tulus ingin mentransfer saham kepada kalian. Ini tidak mungkin. Kita kan satu keluarga. Apa arti meminum obat ini? Untuk siapa ini mencegah? Tentu saja untuk mencegah orang-orang kecil yang jahat seperti kalian. Kamu berani bilang aku orang kecil? Aku adalah pasangan tua dari ibu tirimu. Ayah tiriku yang aku maksud adalah kamu. Ayahku meninggal karena sakit hati. Dia meninggal karena kamu, selingkuhan tua ini, yang terus-menerus menyakitinya. Kutuklah kalian berdua untuk tidak menghormati orang tua. Cepat turun dan temani ayahku. Bertobadalah kepadanya. Biarkan tentara memberitahunya. Siapa tahu siapa yang akan menjadi istri dari direktur perusahaan di masa depan. Oh, apa yang baru saja kukatakan? Anak perempuan itu hanya ketakutan palsu. Ya, cari ini. Sebenarnya saya ingin membelikanmu makanan. Tidak menyangka dia akan memakannya. Benar. Aduh. Mereka juga baik hati membelikan kalian, bukan? Semua ini adalah salah paham. Salah paham. Seandainya saya tidak memberikan suami saya obat alergi sebelumnya. Aku khawatir dia sekarang sudah dalam perjalanan ke rumah sakit, dan di tengah jalan bisa saja mengalami bahaya. Kalau begitu, bukankah kamu semua adalah pembunuh? Batang perak ini bukan kami yang jual. Ini diberikan oleh nyonya besar. Aku hanya khawatir kalian datang dengan tangan kosong dan merasa canggung. Bagaimanapun juga, orang itu sekarang tidak apa-apa. Itu hanya gertak sambal. Hanya ketakutan saja. Ayo, semuanya makan, makan, makan. Tunggu, kita bisa melanjutkan. Makan di sini. Tetapi, kamu. Minum dan keluar dari keluarga Zhao. Minum dan keluarlah dari keluarga Zhao. Suamiku gila. Anak perempuan saya tidak bisa makan wasabi. Dia alergi terhadap makanan pedas. Tentu saja. Kamu ingin membunuhnya? Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Aku hanya ingin membantu kakak ipar untuk menetralkan alerginya. Om dan Tante. Kalian semua sudah melihatnya jelas-jelas. Dia bukanlah Wang Ruosue. Wang Ruosue tidak akan pernah bertindak seperti ini kepadaku sekarang. Biarkan yang kalah menerima kekalahan dengan lapang. Buah hati, aku akan memberimu 100 juta. Bisakah ibu menasihati putrimu? 100 juta. Ayo. Kau lihat putrimu. Dia berani mendorongku. Memukul putri dari istri direktur. Dia benar-benar memukul ibunya. Betul-betul telah melupakan kebaikan setelah menikah dengan keluarga kaya. Kau benar-benar telah melampaui batas. Oh Tuhan. Kau harus membantuku. Hehe. Kamu menusuk sedikit saja. Seluruh tubuhku sudah hancur. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan yang baik. Kalian yang duluan menyerang. Yang muda memukul yang tua adalah hal yang wajar. Kalian yang seharusnya dihukum. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dan akan mendapatkan balasan. Jika ada yang dihukum, seharusnya kalian berdua yang tidak menghormati. Lupa diri. Jangan berisik. Kau keluar. Tidak mau pergi. Kau tidak pergi. Kau mau apa? Kau iri? Kau berani bicara? Kamu iri? Baik.
Jadi biarkan dia membayar berapapun. Aku akan mengantarkannya untuk kalian. Benar-benar. Itu juga bisa. Mari kita pergi, mari kita pergi. Kami tidak terlibat dalam urusan kalian. Ayo kita pergi. Kita pergi. Adik, kau menghadapi kesulitan seperti ini. Bisa kurasakan berapa banyak kesusahan yang kau alami. Rumah Hao, lihat malam ini masih ada pertemuan asosiasi. Lebih baik kita istirahat dulu. Istri saya tidak pergi, saya tidak akan pergi juga. Sue, kalian pulang dan istirahat dulu. Masalah ini tidak diselesaikan dengan jelas, hatiku tidak tenang. Hatiku tidak tenang. Hari ini aku tidak ingin pergi kemanapun. Jika aku tidak ingin pergi, sayang, apakah kamu akan menemani aku di rumah atau pergi ke acara pembakaran sendiri? Acara pembakaran apa? Nyalakan apinya untuknya. Bagaimana adik ipar bisa sedikit lebih tenang? Biarkan dia. Ulat perjalanan. Biarkan dia. Ulat perjalanan. Suamiku, saya alergi terhadap makanan ini. Saya benar-benar tidak bisa makan yang pedas dan pedas. Suamiku, batalkan asosiasi. Bersamalah di rumah. Baiklah. Anak laki-laki. Bau bocah. Kamu berkedip. Saya tidak minum. Minumlah, saya minta kamu minum. Minumlah. Ah, ah, ah. Saya pasti tidak akan keluar lagi membunuh. Ada pertemuan asosiasi malam ini. Mari istirahat dulu. Baik. Sampai jumpa malam ini. Sampai jumpa malam ini. Panggil putrimu dengan 5 suara ah ah ah. Ahahaha. Akhirnya sampai di darat. Juga tidak tahu bagaimana dengan barang-barang yang saya bawa ini sekarang. Halo bisa pinjam ponselmu sebentar? Saya adalah ketua kelompok Zhao. Bisa pinjam ponselmu sebentar? Meminjamkan saya pada jam saya. Saya adalah CEO miliarder dunia. Saya tidak mau meminjamkan. Kak, saya butuh sebentar. Ah, halo? Ada 120? Ada seseorang pingsan di tepi pantai. Cepat, kamu tolong dia. Aku bagaimana tahu dia pingsan kenapa? Aku cuma melaporkan dengan niat baik. Malam ini, akan ada upacara pengalihan saham di pertemuan grup Zhao. Satu-satunya pewaris grup Zhao, putra kedua, mengumumkan akan mengalihkan semua saham grup kepada putra sulung. Harap saksikan laporan langsung malam ini. Zhao Jiahao. Saudari, aku akan menghadiri pertemuan asosiasi bisnis sebentar lagi. Mengapa kamu ada di sini? Kenapa kamu berpakaian seperti itu? Saudari, aku mengalami kesulitan. Ada yang membiusku. Dan ketika aku bangun, aku berada di sebuah pulau terpencil. Sudah lebih dari sebulan bertahan hidup di pulau terpencil. Begitu tiba di darat, langsung dibawa ke rumah sakit. Kakak, jangan terburu-buru. Mari kita pindah ke tempat lain. Kau ceritakan semuanya kepada kakak. Kakak, aku sangat lapar. Tapi aku tidak punya uang sepeser pun. Tidak apa-apa, saudara ipar, diajak makan olehnya. Wah, baiklah, cepat pergi. Ah. Kakak, apakah kau punya sosis? Ah, tidak ada. Cepat makan sampai kenyang dulu. Nanti kita bicara lagi. Apa yang terjadi sebelum Xiao Hao pingsan? Kamu benar-benar tidak ingat? Sepertinya aku tidak ingat dengan jelas. Kakak ipar, yang aku ingat hanyalah saat aku terbangun di tepi pantai.
Bulan ini aku bertahan hidup di pulau dengan makanan laut. Mau tambah semangkuk mie instan seafood lagi tidak? Tidak mau, tidak mau. Cepat pergi. Tidak, kamu tidak. Mengutuk siapa? Jia Hao menyulitimu. Cepat makan, cepat makan. Hahaha. Haha. Ha rumahku. Kakak kecilku. Kalau kamu tidak kembali, kami sudah dibunuh oleh istrimu. Semua yang kamu alami sekarang adalah rencana istrimu. Dia membawamu menyelam tanpa sepengetahuan kami. Dia sendiri tidak kehilangan sehelai pun rambut. Dia kembali dengan selamat. Sementara kamu menghilang. Dia bahkan menemukan seorang pria untuk disulap menjadi dirimu sebagai penggantimu. Dia juga mengusirku dari rumah. Lihatlah. Agar kamu bisa kembali dengan selamat dari laut. Tidak mungkin, Suan-Suan tidak mungkin orang seperti itu. Mengapa kamu masih tidak percaya? Kakak ipar mana mungkin akan menipumu? Hanya jika aku melihatnya dengan mataku sendiri, aku akan percaya. Baiklah, malam ini ada pertemuan bisnis keluarga Hua yang diadakan di kebun anggur Zhao. Seluruh kota akan hadir. Nanti kau cari kesempatan untuk membawanya masuk. Mari kita saksikan pertunjukan yang bagus dulu. Kamu percayalah dengan apa yang saudara perempuan katakan. Jika Ruosuan memang seperti yang kamu katakan, aku pasti akan membalasnya 2 kali lipat. Kamu datang. Ini adalah perjanjian transfer saham yang disiapkan untuk kakak laki-lakiku. Kamu juga lihat. Ada masalah? Tidak ada masalah. Jadi malam ini harus dipastikan tidak ada kesalahan. Setelah malam ini, semuanya akan berakhir. Setelah hari ini, kamu mau melakukan apa? Saya tidak tahu. Saya hanya ingin tahu bagaimana membantu adik perempuan membalas dendam. Tidak pernah berpikir tentang apa yang akan saya lakukan di masa depan. Apakah ada tempat yang ingin kau kunjungi? Aku ingin pergi ke sebuah pulau terpencil di mana tidak ada yang tahu dan hidup dengan tenang. Lalu membuka sebuah panti asuhan. Menyelamatkan semua anak yatim piatu di seluruh dunia seperti kita yang tanpa tempat bergantung. Jika adik ada, pasti anak-anak itu akan dirawat dengan baik. Jadi gaya hidup yang kau idamkan tidak ada tempat untukku. Jangan bercanda. Anak kecil, kau adalah pangeran kedua keluarga Zhao yang kubangun dengan uangku. Lalu apa arti ciumanmu pagi tadi? Apakah kau menganggapku sebagai Zhao Jiahao atau Zhao Fawei? Itu tidak penting. Itu sangat penting. Lalu bagaimana dengan masa depanku? Apa maksudmu? Aku bermaksud, maksud saya, asalkan kamu senang. Ini pasti ibu tiri dari Nona R, kan? Dia berpakaian sangat kampungan. Siapa bilang saya kampungan? Kakek? Apakah saya terlihat kampungan dengan pakaian ini? Saya sudah bilang padamu, tetap di rumah. Kamu harus keluar. Tempat pesta selebriti seperti ini memang tidak cocok dengan pakaianku. Bagaimana kamu bicara? Aku akan memberitahumu. Aku tidak bisa tidak datang hari ini. Ratu sudah menganggapku sebagai ibu tiri ketika dia memintaku untuk membantunya. Malam ini, setidaknya aku memiliki seorang putri angkat, yang bisa menjadi istri ketua dewan. Malam ini, apapun hasilnya, saya tetaplah ibu mertua ketua dewan. Mengerti tidak? HMPH. Kesempatan yang sangat baik ini. Bagaimana saya bisa dengan mudah melewatkan drama besar ini? Saya ingin menyaksikan puncak kehidupan saya dengan mata kepala sendiri. Ahahaha. Gila atau tidak saya tidak tahu. Yang penting kau jangan gila. Yang ada di pikiranmu, mungkin ibu kandungmu tidak akan memberikannya. Itu juga benar. Kalau begitu, aku bertaruh pada putri angkat pertamaku untuk menang. Kamu datang kemari untuk apa? Aku adalah ibu mertua dari direktur baru.
Hari ini menantuku akan memberikan wewenang kepada menantumu. Kamu bilang aku datang untuk apa? Kamu bagaimana bisa memukul orang? Memberi wajahmu. Kalian juga pantas jadi orang tua Zhao. Ayo, orang-orang. Kamu si bodoh. Bawa dia keluar. HMPH. Hari ini aku duduk di sini. Lihat siapa yang berani mengangkatku. Hahaha. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku di tengah. Ada apa ini? Jiahua, aku sedang membantumu membersihkan sampah. Huan-Huan sudah tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir. Dia sudah memberitahuku. Kata dia, kalian adalah belalang yang menangkap serangga, sementara burung-burung menunggu di belakang. Malam ini semua tergantung padamu. Kamu harus mengambil semua saham Zhao. Aku dan Huan-Huan akan selalu mendukungmu. Tenang saja. Aku juga bukan orang yang merobohkan jembatan setelah menyeberang dan melupakan budi. Di mana Jia Hao? Ada apa? Jangan-jangan dia menyesal. Tidak ingin datang, kan? Semua kerabat dan teman saya sudah dipanggil. Saya tidak bisa malu di sini. Jia Hao, di mana kamu? Apapun caramu. Jadi, gali 3 kaki. Juga harus menemukan Jia Hao untukku. Tidak perlu mencari, ini kan sudah datang. Cepat, cepat lihat, pewaris grup Zhao, Tuan Zhao sudah datang. Mengapa Jia Hao datang terlambat begini? Apa yang harus dikhawatirkan? Kan belum mulai. Ah, iya, iya, adik ipar berpakaian sangat formal juga harus. Tentu saja dia adalah kepala keluarga saya. Haha. Suami yang patuh pada istrinya memang tidak cocok untuk menjadi ketua. Nah, adik ipar, nanti urusan pengalihan saham ini. Mohon perhatian kepala keluarga. Tentu saja. Saudara-saudara. Terima kasih banyak kepada para pengusaha yang telah hadir. Untuk mengikuti acara penandatanganan pesanan senilai ratusan miliar yang ketujuh. Sebelum kita mengungkap siapa yang akan mendapatkan pesanan ratusan miliar malam ini. Saya yakin Anda semua juga sangat peduli dengan hal lain. Yaitu pewaris pertama grup Zhao, Ketua Zhao Jiahao dan istrinya, akan secara pribadi menyerahkan 99% saham Zhao yang mereka miliki kepada kakak mereka, Tuan Zhao Jiahua. Mari kita undang pasangan yang tidak mementingkan diri ini untuk memberikan pidato. Sebelumnya, saya ingin memberitahukan Anda bahwa saya memenangkan beberapa saham di upacara peringatan suami saya. Dan saya berjanji secara lisan untuk menyerahkan saham ini kepada kakak saya, Zhao Jia. Saudara kedua, apakah Anda benar-benar setuju untuk menyerahkan saham kepada saudara tertua? Apakah Anda yakin? Saudara kedua, apakah Anda benar-benar setuju untuk menyerahkan saham kepada saudara tertua? Ya, saya memutuskan untuk mundur berdasarkan pengalaman hidup istri saya selama bertahun-tahun. Apakah Anda yakin? Yakin? Silakan panggil saudara tertua untuk menandatangani perjanjian transfer saham. Dik, momen penting ini untuk berpegangan tangan. Saya ingin ada lebih banyak rasa hormat jika hanya saya dan adik laki-laki yang hadir. Jadi, tolonglah, sebagai kepala keluarga, Anda pindah sebentar. Tentu saja. Adik, lihat ini dulu ya. Di sini dulu. Ada lagi. Ini bukan untuk Anda campur tangan, ya. Dokumen yang begitu penting tentu saja harus disiapkan salinannya. Saudara-saudara, tenang saja. Sekarang saya mengumumkan bahwa 99% saham grup Zhao dialihkan kepada Zhao Jiahua.
Kedepannya, semua keputusan di grup Zhao akan ditentukan olehnya. Selamat kepada Tuan Muda yang telah menjadi ketua grup Zhao. Zhao Jiahao benar-benar anak yang boros. Kakeknya baru saja menyerahkan harta warisan kepadanya. Dia bahkan mau mendengarkan wanita di sampingnya. Serahkan harta warisan kepada Tuan Muda yang tidak belajar ini. Ya? Jadi selanjutnya saya akan mengumumkan penandatangan kontrak 10 miliar dari Kamar Dagang Huaxia. Ayo. Saya mengumumkan bahwa perusahaan yang menandatangani kontrak 10 miliar pada Kamar Dagang Huaxia yang ketujuh adalah Grup Zhao. Selamat kepada Grup Zhao. Tuan Zhao. Kontrak kami sudah disiapkan. Silakan tanda tangani. Dalam 5 menit, pembayaran akan segera masuk ke rekening perusahaan. Pelan-pelan. Kontrak kami sudah disiapkan. Silakan tanda tangani pelan-pelan. Sekretaris Jenderal. Sekarang, saya adalah Ketua Zhao Group. Apakah kontrak yang begitu penting seharusnya saya yang tanda tangani? Kakak benar. Sekarang perusahaan ini milikmu semua. Kontrak ini seharusnya hanya kamu yang tanda tangani. Saya hanya seorang badan hukum yang terdaftar. Saham ini bisa diberikan begitu saja. Anak kedua keluarga Zhao ini benar-benar tidak menyukai uang atau kekuasaan. Iya, sepertinya kali ini kakak sulungnya sampai tertawa dalam mimpinya. Perusahaan ini miliknya. Pesanan senilai ratusan miliar juga miliknya. Kan? Hahaha. Mari kita ucapkan selamat lagi kepada kelompok Zhao atas pesanan senilai miliaran yuan dari asosiasi perdagangan kita. Selamat kepada putra sulung kita dan atas penandatanganan sukses dengan asosiasi perdagangan kita. Dalam 3 menit pertama, pembayaran awal akan ditransfer ke rekening perusahaan Anda. Mohon bantuan Zhao Xiao untuk memeriksa secara pribadi. Hahaha, maka saya akan pergi duluan. Selesai, katakan pada ketua cabang kita. Saya undang dia makan. Terlalu bagus, kakak. Hari ini ada proyek baru di keluarga Zhao. Hahaha. Apa urusannya denganmu? Zhao Jiahao, mulai sekarang jangan bilang, kita Zhao, setiap kali bicara. Keluarga Zhao bukanlah keluargamu, aku yang keluarga Zhao. Aku ingin keluar dari keluarga Zhao. Aku ingin keluar. Kamu telah membunuhku dan mengkhianatiku. Mengkhianati saudara baikku. Apakah kau ingin melihat? Menarik sahamku. Kau harus menarik sahammu. Benar? Aku akan menarik 99% sahamku dari kelompok Zhao. Aku akan membuat perusahaan baru. Namanya kelompok Jiahua. Dan saya akan membawa investasi 10 miliar ini. Kau brengsek. Lepaskan. Jangan begitu marah ya. Lain kali saat menandatangani kontrak, perhatikan baik-baik. Jangan sampai dijual orang lain dan membantu orang lain menghitung uang. Betul kan? Ah, kepala keluarga. Aduh, adik ipar. Aku lihat kamu sepertinya harus ikut kakak saja. Ahahaha, busuk. Tidak tahu malu. Wanginya enak hahaha semuanya. Kurang dari 1 menit lagi. Investasi ratusan miliar akan masuk. Ada yang ingin bergabung denganku? Saya bisa menjual saham kepada kalian semua. Tapi saya punya satu permintaan. Saya harus memegang saham terbanyak. Dan saya adalah pemimpin pasar saham Jiahua Group. Kalian semua. Investasi ratusan miliar. Saya tidak percaya. Kalian semua tidak sedikit pun tergoda? Tinggal beberapa detik lagi uang akan masuk. Saya minta semua orang untuk menyaksikan investasi pertama dari Jiahua Group. Investasi ratusan miliar. Sepertinya uangnya masih belum cukup. Jangan sampai ada masalah, kan? Bukankah bilangnya 3 menit uangnya masuk? Bukankah bilangnya 3 menit uangnya masuk? Sekarang situasinya bagaimana? Belum menerima uang. Kalimat tadi tidak sia-sia, kan? Saya hampir tergoda. Loh, Tuan Zhao, coba cek lagi. Apakah uangnya sudah masuk? Belum diterima.
Bukankah kita bilang uangnya masuk dalam 3 menit? Dari segi waktu, tidak ada yang salah. Transfer ban ada penundaan ya? Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Tuan muda tidak akan menerima transferan uang. Mengapa tadi aku sudah jelas menandatangani kontrak? Ya, tadi kontrak memang sudah ditandatanganinya. Namun sekarang aku ingin mengulangi kata-katamu tadi padamu. Itu artinya harusnya kau membaca dengan teliti sebelum menandatangani kontrak. Kontrak ini untuk Zhao Xi, pewaris grup Zhao, Tuan Zhao Jiahao. Dan Anda baru saja keluar dari grup Zhao. Kami tidak mungkin berinvestasi di grup Jiahua Anda. Kenapa? Saya keluar dengan membawa 99% saham, loh. Mereka, grup Zhao, Zhao Jiahao hanya memiliki 1% saham. Zhao Jiahao hanyalah ketua perusahaan cangkang. Investasi kamar dagang Huaxia pasti akan rugi. Meskipun grup Jiahua baru saja didirikan, tetapi bidang desain kami sangat luas. Masa depan sangat menjanjikan. Investasi kami pasti lebih baik daripada investasi mereka. Kontrak akan disusun langsung oleh ketua. Segala sesuatunya harus sesuai kontrak. Dengan alasan apa? Karena grup Jiahua kalian terjebak utang. Jika kami berinvestasi pada grup seperti kalian, risiko yang tidak bisa kami tanggung. Hahaha, Sekretaris Jenderal. Jangan bercanda lagi. Kami baru saja mendirikan grup Jiahua. Bagaimana mungkin kami adalah perusahaan kantong? Mereka adalah perusahaan yang berutang. Perusahaan kantong. Jika tidak percaya, silakan lihat sendiri. Investasi 10 miliar. Investasi tahap akhir 9,8 miliar. Ini pasti palsu. Tidak mungkin kamu bodoh. Kamu-kamu ini sedang bercanda dengan saya kan? Benar tidak hehehe. Aduh hehehe. Kami, Chamber of Commerce Huaxia yang begitu besar, tidak akan main-main dengan sebuah kelompok kecil seperti kamu. Kak, jangan terburu-buru. Diam, pria yang berbicara, tidak ada tempat bagi wanita untuk menyela. Benar-benar bukan pria. Memukulku dengan keras. Benar-benar bukan seorang pria. Yang memukulku adalah kamu. Kak. Perusahaan demi kontrak miliaran, sudah mulai diproduksi lebih awal. Dan kamu sudah diam-diam menyetujui. Artinya, kamu membawa 99% saham dari kejadian itu, sudah menanggung investasi yang tidak diketahui ini. Dan kamu tidak dapat menampung pesanan puluhan miliar malam ini. Jadi, maaf, Zhao Jiahua. Kamu bangkrut dan memiliki utang luar negeri hampir 100 miliar, itu tidak mungkin. Kalau begitu, aku tidak akan menarik sahamku. Tapi kontrak untuk menarik saham sudah kamu buat agar Jiahao tanda tangan diam-diam. Ini sudah direncanakan dengan baik. Sekretaris Jenderal seharusnya pasti mendukung kita. Grup Jiahua. Talenta terbaik, teknologi paling canggih. Selama kamu berinvestasi pada kami, pasti kamu bisa cepat mendapatkan uang. Bahkan jika aku memberimu investasi 100 miliar sekarang, kamu hanya akan impas saja. Dari mana uang untuk produksi lagi? Lalu bagaimana bisa menguntungkan? Meskipun begitu, tidak perlu berinvestasi pada Zhao Group. Perusahaan Zhao sekarang ini adalah perusahaan abal-abal. Seluruh perusahaan hanya ada dia, Zhao Jiahao. Apa yang bisa dia lakukan? Tetap saja. Kontrak disusun langsung oleh ketua. Segala sesuatunya harus sesuai kontrak. Di sini pasti ada skandal. Suruh ketua kalian keluar. Saya sebagai ibu mertua ketua grup Jiahua ingin berbicara langsung dengannya. Ketua Asosiasi Bisnis Huaxia yang terhormat. Tidak seharusnya muncul hanya karena urusan kecil ini. Nyonya tua ini pasti panik, kan? Dia bahkan berpikir untuk mengundang ketua. Direktur Lin, jika tidak ada yang mencurigakan, maka panggil ketua asosiasi bisnis. Di depan begitu banyak orang, langsung katakan pada saya. Kalau begitu, ketua, silakan Anda turun sendiri. Ketua, silakan Anda membuat reservasi sendiri. Ini, bagaimana mungkin? Tak disangka, nyonya muda kedua ternyata adalah ketua.
Hehe, sekarang ada pertunjukan yang menarik. Kepala Ye, apa kamu tidak salah? Dia mungkin hanya berhayal. Dia hanya seorang wanita sialan. Pikiranmu yang mementingkan laki-laki ini. Ubah sedikit. Setiap tahun, saya yang mewakili Asosiasi Perdagangan Huaxia untuk menandatangani kontrak pesanan senilai ratusan miliar di Yunzhou. Saya yakin semua orang mengakui posisi saya. Tentu saja, status saya tidak bisa dipalsukan, kan? Tuan Besar, Anda baru saja menentang ketua tanpa alasan. Sungguh angkuh sekali. Saya hanya memintanya untuk diam. Ketua, apakah kita perlu mengulang tender untuk pesanan miliaran ini? Benar, keluarkan semua dana investasi dari asosiasi untuk ikut serta. Kecuali untuk menambah. Semua yang hadir hari ini bisa berpartisipasi. Itu untuk kalian semua. Karena proyek kami yang bernilai ratusan miliar akan meningkat menjadi hampir 1.000 miliar, maka konferensi tender kali ini akan ditunda hingga minggu depan. Baiklah, Sekretaris Jenderal. Anda segera kembali untuk membahas sisa total dana yang dimiliki Kamar Dagang Huaxia saat ini. Baik, jadi Anda. Saya tidak akan ada masalah. Baiklah, saya akan pergi dulu. Nona muda memang sangat tersembunyi. Sun Sun. Kamu sudah bersama kami begitu lama. Tapi aku masih belum tahu tentang hal ini. Saudaraku yang baik. Hal-hal yang kau tidak tahu. Bukankah itu investasi miliaran? Kalau tidak ada, ya sudah tidak ada. Aku punya rencana sebesar ini. Apakah saya masih takut tidak ada yang mau bekerja sama dengan saya? Ah, benar? Saudara-saudara, saya mengumumkan atas nama Ketua Perhimpunan Perdagangan Huaxia. Mulai hari ini, Grup Jia Hua masuk dalam daftar hitam. Bagi semua yang hadir, jika ada perusahaan yang bekerja sama dengan Grup Jia Hua, mulai sekarang, akan kehilangan kesempatan untuk bekerja sama dengan Perhimpunan Perdagangan Huaxia selamanya. Ah, pasti tidak ada yang berani bekerja sama dengan Grup Jia Hua. Iya, siapa yang berani mengganggu Kamar Dagang Huaxia? Selamat, saudaraku yang baik. Kau akhirnya menjadi ketua Grup Jia Hua yang mengemban tanggung jawab besar. Ah, tidak benar. Aku salah ingat. Yang benar adalah mengemban tanggung jawab yang bertentangan. Kepala besar. Usaha itu sia-sia saja. Orang ini akhirnya dapat dibebaskan. Hari ini adalah jebakan yang kalian buat. Kalian menjebak saya, kan? Saudaraku yang baik, kenapa kamu semakin? Jangan panggil saya kakak. Kamu bukan adikku. Kamu adalah Jia Hao, bukan? Sejak kecil, sifatmu baik dan lembut. Bagaimana kamu bisa merancang tipu muslihat seperti itu untuk menjebak orang lain? Rumah Pak Feng dan aku saling menghormati. Apapun yang kukatakan, dia akan dengar. Dia akan dengar. Zhao Jiahua. Kamu juga tahu Jia Hao. Dia menghormatimu. Lalu mengapa kamu masih berani merusak hidupnya tanpa rasa takut? Saya tidak. Semua itu kuingat. Kamu yang menyelinap memberikan obat bius. Kamu dan Yang Ruohuan membuat kita pingsan dan membuang kita ke kapal yat. Kamu dan Yang Ruohuan mendorong kita ke kapal yat. Mereka mencabut tabung oksigen kita. Mereka secara pribadi membuat kecelakaan menyelam itu. Kau yang membunuh saya. Bukan He Jia Hao? Bukan saya. Bukan saya. Saya juga hanya melakukan apa yang diperintahkan. Saya mengikuti rencana mereka. Siapa yang mengatur ini? Apa? Masih membuatku duduk seperti ini? Obat acak-acakan yang dia berikan padamu. Itulah yang membuatku melakukan ini. Kau seorang penulis. Siapa lagi? Jika kau sudah menjadi, aku bisa membuatmu menyesal. Bisa dibilang begitu. Omong kosong. Mereka berdua, ibu dan anak. Semua ini dirancang oleh mereka berdua. Cepat tangkap wanita tua ini, lepaskan aku. Kalian berdua juga belum mati. Bagaimana aku bisa menjadi pembunuh? Dan kamu si serigala berbulu domba ini. Aku dan putriku semua demi kamu, bukan? Sekarang ada masalah, kamu langsung menendang kami pergi. Benarkah? HMPH.
Aku lihat kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Cepat blok dia. Jangan biarkan dia berbicara sembarangan di sini. Dia berbicara sembarangan tentangmu. Kau. Biarkan aku pergi, serigala putih. Suelian, berdiri baik-baik. Berdiri baik-baik. Abang tahu salah. Aku tahu salah. Sueli, sungguh-sungguh aku tahu salah. Kau lepaskan aku. Biarkan aku melanjutkan. Bolehkah aku kembali ke perusahaan grup? Aku bisa melakukan apa saja. Tolong biarkan aku pergi. Zhao Zihao. Kau benar-benar tidak punya batas. Aku akan jujur padamu. Aku dan Jia Hao sudah mendaftarkan dana Zhao Group ke sebuah perusahaan baru. Dan saya akan mendonasikan semua harta kekayaan perusahaan baru saya. Sementara kamu akan saya kirim ke penjara. Apakah kalian punya bukti? Saya memiliki banyak bukti yang dapat membuktikan tindakanmu. Kemarin saya kembali ke rumah Zhao, mendengarkan selama 24 jam penuh. Dan ada video dari kamera pengawas yang baru dipasang di depan rumah Zhao. Apakah kamu ingin melihatnya? Kalian dan dia bagaimana terhadapku dan Jia Hao. Memasukkan kami ke dalam karung dan menyeret kami ke dalam mobil. Kalian menciptakan sebuah kecelakaan menyelam. Yang mengakibatkan kematianku dan Jia Hao. Kamu. Pembunuh. Jangan bicara sembarangan. Bukan aku yang menyebar fitnah. Apakah kamu masih mau mengelak? Selama bertahun-tahun ini, kamu di luar makan minum, berfoya-foya, berjudi. Melakukan semua hal buruk. Hidup bermewah-mewahan, menghamburkan uang dengan sembrono. Sudah menghabiskan semua uang keluarga Zhao. Zhao Jiahua. Kamu kira grup Zhao tidak ada pengelolaan dari aku dan Jia Hao? Dia bisa mencapai prestasi seperti hari ini. Semua orang, coba pikirkan dengan baik. Apakah dalam beberapa tahun ini perusahaan terus mengalami kerugian? Apakah kita berulang kali kehilangan mitra kerja? Semua ini dibuat oleh kakaknya, keluarga Zhao. Sungguh tidak disangka, si tuan muda ini ternyata orang seperti ini. Orang seperti ini tidak layak tinggal di keluarga Zhao. Usir dia. Keluarkan, keluarkan, keluarkan. Anjing peliharaan. Kalian semua adalah sekumpulan anjing peliharaan. Kalian pikir dengan mengusirku dari grup, dia akan membawa kalian untuk menghasilkan uang? Kalian tidak mendengar apa yang dia katakan sebelumnya? Semua akan disumbangkan ke panti asuhan. Beritahu kalian, meski aku pergi, kalian tetap tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Tukang palu lama. Saudara-saudara semua, pesanan bernilai triliunan yuan ini akan tetap saya bawa untuk ditandatangani dengan grup Zhao yang baru didirikan. Saya juga akan terus membawa lebih banyak proyek yang bermakna. Bagi siapa saja yang berminat untuk terus bekerja sama dengan grup Jia Hao dan saya akan membagi saham yang sesuai untuk setiap orang secara wajar. Ada yang keberatan? Saya setuju. Saya setuju. Setuju. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Apa ini? Apakah benar-benar tidak bisa hidup lagi? Dia belum mati. Siapa kamu? Jangan pikir kamu bisa jadi seperti aku. Kamu adalah Zhao Jiahao. Aku adalah putra kedua dari Zhao Group, Zhao Jiahao. Kalian ini penipu. Hari kematian kalian sudah tiba. Istriku, Jia Hao. Jia Hao, akhirnya kau datang. Kau tidak tahu ya, istrimu telah menganiaya aku seperti apa. Saat kau tidak ada, dia bahkan mencari orang untuk meniru dirimu. Dan bahkan mengusir saudaramu. Mereka berdua membawa pergi saham saudaramu. Menguasai harta warisan Zhao. Kita pasti tidak boleh membiarkannya. Mengapa adik perempuanku mati tapi dia tidak? Apa sebenarnya terjadi? Tenanglah saudaraku. Ada aku tidak akan membiarkan kelompok ini jatuh ke tangan sepasang kekasih anjing itu. Jia Hao dan yang lainnya bekerja sama untuk menyakitimu. Jangan percaya padanya. Aku pergi, wanita ini dengan cepat tidak mau lagi denganku. Aku tidak percaya dia. Apakah itu kau? Aku telah mencintaimu selama bertahun-tahun, Oh Yue Xuan. Namun kau memperlakukanku seperti ini dalam semalam. Setelah kematianmu, kau mencari pengganti palsuku untuk mengambil alih keluarga Zhao. Bukan begitu? Aku melihatmu disakiti oleh mereka. Jadi aku mencari pengganti palsu untuk menggantikan diriku. Untuk mengambil alih harta keluarga Zhao. Bukan begitu? Bukan begitu? Dengarkan penjelasanku. Tidak usah. Jangan bertele-tele di situ. Jelas-jelas kamu yang menggoda pria hingga menyebabkan kematian Jia Hao. Jia Hao, pikirkan baik-baik.
Bagaimana kamu bisa sampai di kapal cepat? Apakah ada rencana menyelam? Kapal cepat menyelam. Aku tidak ingat apa-apa. Saya hanya ingat saya minum semangkuk sup ayam dan... jika saya pergi. Kau demi mendapatkan uang dari keluarga Zhao, sampai-sampai meracuni sup ayam yang dihidangkan. Hingga menyebabkan keluarga kami Hao kehilangan ingatan. Justru kau ingin membunuh Jia Hao, lalu menggantinya dengan selingkuhanmu. Zhao Jia Hao, jika kau mencintaiku, kau tidak seharusnya mempercayai omong kosong wanita itu. Aku teringat sesuatu. Kau yang membuatku minum sup ayam itu. Itulah mengapa aku tidak ingat apa-apa. Kau yang ingin membunuhku. Kenapa anak laki-laki ini bego sekali? Istrinya sudah dibunuh. Masih percaya pada mereka. Saya juga minum sup ayam. Itu dia? Dia yang membuat ibunya meracuni. Lalu bagaimana kamu menjelaskan dia? Kau terlihat seperti ini. Kenapa tidak berbicara seperti manusia? Saya katakan padamu, Suan-Suan. Dia sama sekali bukan orang itu. Dia lebih memilih menyumbangkan semua harta miliknya ke panti asuhan. Dia tidak menyimpan sedikit pun untuk dirinya sendiri. Zhao Jia Hao, kau menuduhnya seperti itu. Kau tidak layak mendapatkan kejujuran hatinya. Aku tidak layak, lalukah kau yang layak? Aku layak? Lalu kau pantas mati dengan penampilanmu yang seperti itu. Jangan lupa, sekarang kau juga berada dalam keadaan seperti itu. Aku benci diriku sendiri. Cao Jia Hao, jika aku tahu dari awal bahwa kau adalah orang seperti ini, aku tidak akan menjadi seperti kamu. Geng Sorong. Kalian semua dengar? Sudah sampai belum? Dia bilang dia jadi seperti dia. Dia itu palsu. Oh, geng bilang keliru. Akhirnya mengakui bahwa kamu itu palsu, kan? Jujurlah. Apa Sun-Sun yang membuatmu jadi begini? Kalau kamu tidak jujur, aku akan menuduhmu percobaan pembunuhan, penyamaran identitas. Aku akan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup padamu. Hei, bro. Sebenarnya aku adalah adik kembarmu. Aku bilang padamu. Jangan bicarakan omong kosong. Aku lebih tua 10 tahun dari Jia Hao. Aku melihat kelahiran Jia Hao dengan mata kepala sendiri. Dia tidak punya saudara kembar, kan? Bagaimana mungkin aku saudara kembar kepadanya? Jangan buang waktu dengan si tukang beca itu. Karena dia mengatakan dirinya anggota keluarga Zhao. Baiklah, maka masukkan dia ke penjara bawah tanah di bawah kakek. Aturan keluarga. Lihat apakah dia menarik orang. Masukkan ke penjara bawah tanah. Tunggu sebentar. Ya, saya yang memintanya masuk. Ya, saya yang memintanya melakukan itu. Akhirnya kamu mengakui. Tapi saya memintanya melakukan itu karena ada alasan. Diam, saya tidak ingin mendengar kamu berbicara lagi. Kamu sangat mengecewakan saya. Kamu berani melawan Nyonya. Pukul. Mulai berkelahi. Hahaha. Mulai berkelahi hahaha. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sudah cukup. Pergi. Siapa di antara kalian yang Zhao Jia Hao? Saya adalah siapa di antara kalian yang bukan tuan muda palsu. Dia yang asli. Kamu yang palsu, kamu yang palsu. Saya yang asli, kamu yang palsu, kamu yang palsu. Kamu itu palsu. Kamu itu palsu, kamu itu palsu, kamu itu palsu. Sudahlah, jangan ribut lagi. Aku sudah melihat adikku tumbuh sejak kecil. Aku tahu setiap helai rambutnya. Tidak ada yang bisa menipuku. Tuan besar, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah Tang Seng? Bisa membedakan San Wukong hanya dengan berputar-putar sebentar. Hahaha bagus. Aku punya cara nih. Kalian lihat kan? Dia palsu. Yang asli tidak tahu ilmu bela diri. Benar dia palsu. Buanglah pengecut ini. Pergilah. 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 Kalian jangan ikut campur dengan orang palsu ini. Semua tahan ke penjara. Adikku, orang yang kau cintai ternyata tidak mempercayaimu. Bawa dia pergi. Selamat datang, kakak dan ipar. Akhir-akhir ini di perusahaan, urusan dan hal-hal di rumah sudah merepotkan Anda berdua. Apa yang Anda katakan? Jangan terlalu sopan. Kakak ipar, saya ingin bertanya sesuatu. Pada hari saya pergi dinas, Anda di mana? Kakak ipar, bukankah saya sudah bilang, saya tidak enak badan. Kakak Anda menjaga saya di rumah. Jadi Anda terus berada di rumah? Iya. Kami masih bisa menipu kamu? Iya.
Kemarin saya mendengar pemegang saham berbicara di rapat. Mereka melihat rekaman, kalian melemparkan karung ke mobil pada hari itu. Apa yang terjadi? Itu hanya rumor dari pasangan brengsek itu. Jangan dengarkan omongan mereka. Terima kasih, iya. Kalian berdua bantu aku sekali. Kalian bilang mau pergi ke Shenzhen, dua orang ini. Kalau mereka tidak bilang apa-apa, maka jangan pernah bicara lagi. Jika ada yang membantu aku dengan ini, menangani dua masalah ini, siapa yang akan mewariskan kebodohan ini padamu? Aku mengerti. Jia Hao, sebenarnya kamu tidak ingin melihat suan-suan yang mengkhianatimu. Melihatnya saja sudah membuat sedih. Serahkan urusan ini kepada kakak ipar. Aku sudah melihat Jia Hao tumbuh sejak kecil. Aku sudah memahami perasaannya. Kamu tidak ingin melihat ada orang yang mirip sekali denganmu. Melihatnya saja sudah membuat cemas. Tetap saja, kakak dan kakak ipar paling mengerti aku. Kalau begitu, saya akan istirahat hari ini. Sayang. Besok, serahkan urusan ini padaku. Maaf ya. Saya sudah merepotkanmu. Sudah sampai sejauh ini. Apa masih ada yang perlu dikhawatirkan? Tenang saja. Aku akan menyelamatkanmu. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa seseorang yang saudaraku cintai sedemikian rupa. Mengapa dia tidak mempercayai saudariku? Dia hanya tidak mempercayaimu untuk sementara waktu. Ketika dia tahu kebenaran, semuanya akan baik-baik saja. Kamu telah disalahkan oleh kakakmu. Aku tidak mampu. Saya tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan adik perempuan saya. Membalas dendam untuknya. Hahaha. Selamat siang, Ketua. Ada apa, adik ipar? Bukankah kamu sangat hebat? Raja Iblis yang menjijikan. Pergi sana, orang tua. Kau binatang, jangan sentuh dia. Kau bilang aku binatang? Kalau begitu, aku akan tunjukkan padamu apa itu binatang hahaha. Wah, kau binatang. Jangan sentuh dia. Kau bilang aku binatang? Aku akan tunjukkan padamu apa itu binatang hahaha. Ah, ah, ini tidak bisa. Kau ada urusan denganku. Jangan terburu-buru. Kalian berdua tidak akan bisa melarikan diri. Aku katakan padamu. Ini aku katakan padamu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bagaimana kamu tahu bahwa kalian tidak akan mati hari ini? Aku juga akan memberitahumu. Meskipun kamu mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi hahaha. Kalian tenang saja. Aku tidak akan membuangmu ke laut seperti yang terakhir kali. Aku akan menenggelamkan kalian semua setelah membunuhmu. Matilah sesuai keinginanmu. Jadi kematian kita semua adalah hasil dari kalian. Lauzi datang ke tempat kita sakit. Lalu bagaimana? Hari ini kau datang meninggal. Ini. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Instigatornya adalah saya. Adalah saya. Cerita ini seharusnya berakhir. Cerita ini baru saja dimulai. Apa yang kamu katakan? Ini baru saja dimulai ah. Apa maksudnya? Apa yang kamu maksud? Apa yang kamu maksud? Ujung senjata. Jangan bergerak,
Kami sedang membantumu. Jangan berpura-pura. Shen Guiying ingin mencelakaiku untuk merebut harta warisanku. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, yang sebenarnya sudah mati karena mereka. Apa? Aku tahu ada cara. Apa caranya? Satu serangan bisa menjadi tiruan. Taoisme? Baiklah, sekarang kamu tahu kebenarannya. Kalian sebenarnya siapa yang merupakan keluarga Zhao yang baik? Itu tidak penting. Yang penting adalah apa yang kamu katakan barusan akan menjadi bukti di pengadilan. Saudara besarmu. Waktumu telah tiba. Bawa dia keluar. Aku ingin bertemu dengannya. Apakah itu Suan-Suan? Aku juga ingin pergi melihat. Tidak perlu, aku akan memberimu sejumlah uang. Ubah menjadi bentuk lain. Mulai sekarang, hilanglah dariku. Baiklah. Kakak. Maaf. Aku yang datang terlambat. Tidak bisa melindungimu dengan baik. Senior brother. Jika ada kehidupan berikutnya, aku harap kita masih bisa menjadi pasangan. Kalau untuk hidup ini, aku harap kakak perempuan bisa menggantikan adik perempuannya untuk menerima teknik pertarungan. Maaf, aku belum terlalu terbiasa. Saya kembali ke dalam mobil dulu. Orang-orang di rapat pemegang saham menunggu Anda untuk menghadiri pertemuan. Baiklah, selidiki latar belakang rahasia ini dengan baik.